Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wallah. Amma ba'du. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi bashari, Allahumma inni a'udzubika min adzabi kubri la ilaha illa anta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat sehat jasmani maupun rohani. Dengan izin dan ridhonya kita dapat thalabul ilmi bersama-sama di majelis taklim, sehat dalam rahmat Allah dan ridho Allah. Salawat serta salam tak lupa kita selalu curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, ulama, amilin, termasuk kita semuanya sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan yang namanya syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sehat, ibu, bapak, para remaja, adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian sehat dalam rahmat Allah dan ridho Allah. Ketika kita sehat jasmani maupun rohani, berada di dalam rahmat kasih sayang Allah beserta ridhonya, itu sangat bahagia, sangat enteng, sangat tenang. Kalau kita kalau kita sehat tapi tidak ada dalam rahmat kasih sayang Allah dan ridho Allah, maka kesehatan kita ini sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena tidak dipakai hal-hal yang bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan izin dan ridhonya Allah, kita dapat pada hari ini berkumpul bersama-sama dalam taklim sehat dalam rahmat Allah dan ridho Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para remajanya, para anak-anak yang soleh maupun solehah, pernahkah kita mengalami sedih yang berkepanjangan, malas untuk melakukan segala aktivitas? Kalau misalnya pernah mengalami, mungkin ini yang namanya depresi, stres, galau itu. Karena kalau kita lihat dari definisi depresi itu, gangguan perasaan, kondisi emosional yang mempengaruhi proses berpikir, berperasaan dan berperilaku. Sekali lagi ya, kalau mau dicatat mangga, depresi itu adalah gangguan perasaan, kondisi emosional yang mempengaruhi proses berpikir, berperasaan dan berperilaku. Jadi kalau kita depresi, tandanya kita sedang jauh dengan Allah. Kenapa jauh dengan Allah? Kalau misalnya kita, ibu bapak, selalu dekat dengan Allah, maka
yang namanya depresi, yang namanya galau, atau yang namanya stres dan selainnya yang bentuknya negatif, kita tidak akan pernah mengalami seperti itu. Karena kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Faskuruni azkurkum waskuruli wala ta'furun. Itu kan. Maka ketika kita dekat dengan Allah, Allah akan dekat kepada kita. Surat Al-Baqarah ayat 152. Kalau kita depresi, stres, galau, tidak semangat dalam hal apapun, maka kita akan kehilangan sebuah kekuatan, energi, semangat untuk beribadah, lelah, terus emosional meningkat, murung, terus gangguan pada pola tidur kita, tidak nafsu makan, dan hal-hal yang lain yang merugikan kita. Otomatis penyakit akan berdatangan karena imun dari tubuh kita lemah atau menurun. Nah, ini sangat menarik. Jadi ketika kita depresi, stres, maka yang akan timbul sebuah penyakit dalam tubuh kita. Toh penyakit jasmani, fisik, medis, maupun penyakit rohani, non medis. Ya, jadi Bapak Ibu, para remaja, anak-anak yang dirahmati Allah, maka ini buat anak-anak juga, mudah-mudahan mendengar, nanti kalau udah ahlil balik, anak-anak kita ini bisa mengikuti langkah-langkah, jangan sampai terkena stres, depresi, gitu kan. Jadi Bapak Ibu, biasanya depresi ini adalah gangguan suasana hati kita. Kalau suasana hati kita tidak baik, nah itu akan muncul sedikit-sedikit rasa gelisah, rasa ketidaktenangan dalam hati. Itu. Jadi mental seseorang biasanya muncul dari suasana hati yang sedikit tidak tenang itu biasanya menghadapi berbagai persoalan hidup. Bapak Ibu para remajanya, biasanya bapak-bapak menghadapi dalam persoalan di tempat kerjanya. Secara garis besar Pak ya. Ibu biasanya tuh bisa persoalan di tempat kerja maupun persoalan di ruang lingkup rumah tangga atau tetangganya sendiri. Para remaja nih biasanya persoalan di sekolah, di tempat belajar kita. Apakah itu dengan teman kita, apakah dengan guru kita, apakah tugas-tugas yang dikasih guru kita itu banyak, jadi kita stres tuh. Ya. Dengan tidak sadar itu masuk ke dalam suasana hati kita. Gitu kan? Jadi hati kita tuh akan terasa gelisah, tidak tenang. Jadi bingung, serba salah. Itulah. Jadi kalau kita jauh dengan Allah, akan semakin memburuk suasana atau kondisi seperti ini. Jadi intinya ketika kita sudah dalam diri kita tuh sudah tidak nyaman, tidak tenang, cepatlah kita kembali lagi kepada Allah, zikrullah. Kalau seorang muslim, kita sebagai seorang muslim langsung mengerjakan ibadah kepada Allah, mengerjakan ibadah wajib maupun sunnah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi depresi ini? Oke. Jadi ketika tadi mulai awalnya depresi, terus kalau kita jauh dengan Allah, maka depresi itu akan, atau kondisi seperti itu akan semakin memburuk. Kalau kita
dekat dengan Allah, kita langsung kembali lagi kepada Allah, maka akan hilang tuh. Tapi dengan ikhtiar. Dengan ikhtiarnya seperti apa? Cara mengatasinya. Nah, ini jadi tidak langsung hilang. Ikhtiarnya kita langsung mengantisipasinya. Jadi ketika seseorang depresi, sekali lagi dapat mempengaruhi kesehatan fisik atau tubuh kita, jasmani dan rohani, kecemasan yang berlebih, denyut jantung meningkat, dan tekanan darah berlebih. Jadi darah tinggi, ibu bapak ya. Nah, bagaimana cara mengatasi depresi itu sendiri? Yang pertama itu zikir. Zikirnya itu biasanya diawali dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah, tobat. Kali aja kita punya salah kepada sesama manusia, kepada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita. Kalau kita punya salah kepada Allah, pasti kita semua punya salah kepada Allah. Itu kan. Tapi insya Allah dengan istighfar kita muhasabah bahwa kita tuh belum berdosa, banyak dosa. Mudah-mudahan dengan kita zikir istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, sedikit-sedikit akan hilang rasa galaunya, rasa stresnya. Seperti itu. Yang kedua, membangun komunikasi tuh dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan mengerjakan ibadah wajib, ibadah sunnah, dengan berusaha istiqomah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi bangunlah komunikasi kita dengan Allah Maha Pencipta dari segala pencipta yang lain. Itu tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita kembali lagi kepada Allah, itu kan, dengan menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah, dan tidak lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pola hidup yang teratur, istirahat yang cukup, tidak berlebihan dalam mengatur segala sesuatu, atau misalnya nih banyak kesibukan yang menabrak aturan Allah, syariat Islam, seperti waktunya sholat, azan, itu kita masih melakukan sesuatu hal pekerjaan. Itu tidak ingat tuh kepada Allah, gitu kan. Nah, ini akan mulai muncul hal suatu yang negatif. Kalau pekerjaan kita tidak beres atau ada kesalahan, nah itu akan stres, gitu. Jadi jangan sampai kepada hal yang ke arah sana. Yang keempat, olahraga. Olahraga itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, badan kita. Jadi di mana tubuh kita sehat, maka rohani kita pun sehat insya Allah. Jadi mungkin olahraga, gerak, olahraga itu kan gerak. Misalnya nih bapak-bapak akan pergi berangkat kerja, itu bisa jalan, itu bisa olahraga yang lain yang ringan lah. Yang penting tubuh kita itu digerakkan. Dan ibu-ibu pun sama, pasti yakin kalau ibu-ibu rumah tangga itu tiap kali olahraga tuh. Olahraganya dengan cara membersihkan rumah, ya kan, mulai dari cuci pakaian, cuci piring, benar-benar rumah, segala macamnya. Kan sehat tuh, jarang sakit ya, Bu. Kalau sakit pun ibu tidak dirasa, Bu ya, biasanya gitu kan. Yang kelima, selalu bersyukur apa yang didapat, terutama selalu bersyukur apa yang didapat hari ini, dan menerima apa yang menjadi kehendak Allah. Berpikir positif, karena Allah mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Seperti itu. Mudah-mudahan cara mengatasi depresi ini, 5 cara ini bisa membantu kita untuk melawan hawa nafsu kita mengarah kepada hal yang tidak baik, itu depresi, stres, dan kondisi yang negatif yang lainnya. Bapak, Ibu, remaja, adik-adik yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa
mengamalkan atau bisa mengkaji tentang cara mengatasi depresi ini. Mudah-mudahan kita bisa dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Amin. Jadi kesimpulannya, agar kita tidak terkena yang namanya depresi stres, jangan jauhi Allah sebagai pencipta kita. Selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Menerima apa yang kita dapat dengan selalu bersyukur. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudara sehat dalam rahmat Allah dan ridho Allah. Bapak Ibu, para remaja, adik-adik yang dirahmati Allah, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada sikap, ucap, kata pribadi yang kurang berkenan, tidak baik, mohon dimaafkan lahir batin yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Mudah-mudahan sharing ini, kajian tentang sehat ini bisa membawa dampak yang positif bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam menjalani aktivitas sehari-hari, bekerja, bersekolah, dan yang lainnya. Tidak lupa niatkan segala sesuatunya ibadah. Seperti itu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.